Saya 2 bulan nangis, minum obat depresi. Sampai mau bunuh diri loh. Sempat ada kepikiran sampai beneran ada setan ngomong, ambil pisau itu. Iya. Saya soalnya pernah lakuin sekali waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kedua itu lebih mudah. Tan tahu rasanya kan? Iya. Gampang kok. Kamu apa yang sakit? Ambil pisau. Lagi saya melakukan dosa, saya lagi dekat sama cewek, saya bilang kita mau cerai aja. Terus saya itu mungkin saya mau balas dendamnya. Saya dulu nggak tahu silent treatment kita gimana. Akhirnya dia bawa anak saya pergi jauh dari saya Amerika, dan dengan niatnya kan dia kan nggak balik sebenarnya. Jadi kasarannya selama saya nggak datang ke Amerika berarti kita bisa selamanya, meskipun secara surat enggak gitu. Saya merasa dulu kamu nemenin aku selama ini, dari aku bawa naik, terus kamu sekarang tinggalin aku, itu menurut saya udah kayak dibuang. Secara surat kita nggak berpisah, tapi aku udah nggak bisa lagi deh kayaknya untuk, bukan nggak bisa memaafkan, tapi kayaknya sayang sih sebagai suami, tapi kayaknya lukanya ini udah terlalu berat gitu loh buat aku sebagai istri untuk terus di samping dia, dengerin dia, dan aku cuma diem. Terus akhirnya kayak ada something wrong. Are you sure? Coba doa buat suami, doa dimunculin tak. Begitu Tuhan munculin dan satu keyakinan, bahkan saya sampai mengampuni perempuan itu. Datang, saya bilang, saya minta maaf dan I thank you. Waktu saya nggak ada, kamu nemenin dia. Ada di hadapan saya bilang, aku minta maaf ya, dan aku thank you karena kamu udah nemenin suamiku waktu aku nggak ada. But I'm sorry, karena kamu untuk melepasin suamiku pasti berat. Wow. Untuk di momen itu, kalau aku di posisi kamu, aku tahu, aku juga nggak bisa. Tapi kalau kamu sudah bisa mau melepaskan, I say thank you. Tapi saya ingin nambahin dikit. Banyak kemarin sekarang lagi dekat sama sahabat-sahabat kita juga ngalamin yang seperti kita ngalamin. Cuma banyak mikir, coba cewekku atau coba suamiku, coba kayak mau bisa ampun, aku pasti berubah. Bukan gitu caranya. Ketika kita mengaku kesalahan kita benar-benar terus terang, betul. Siapa yang mau sih saya pernah lakuin ini selingkuh, ini pernah maki dia, ngaku di depan orang, itu nggak mudah. Sampai sini dulu ke Moa. Ini kan yang diceritakan sama Lee. Ini kan satu rentetan kejadian yang sebenarnya aku yakin apa yang terjadi realnya tuh lebih dalam lagi, lebih ambles lagi ya, gitu. Benar. Yang dilakukan Moa sebagai seorang wanita dan seorang istri, setiap hari ngapain? Jadi waktu terjadi ini sudah selesai semua, dan dipulihkan, kembali lagi. Last year yang tahun kemarin 2024 di bulan Juni itu nyatanya saya datang ke Tuhan. Secara fisik saya datang ke Tuhan. Saya itu maksudnya berdoa. Saya datang ke Tuhan, saya berdoa karena di saat itu saat teduh juga ya. Saat teduh, yes. Tapi saat itu tuh posisinya saya juga sebenarnya udah nyimpen luka. Yang kalau orang zaman sekarang tahu silent treatment. Saya udah merasa, saya yakin banyak pasangan di luar sana itu melakukan silent treatment tanpa sengaja. Udahlah, aku nggak mau jadi berantem, nggak mau jadi rumah tangga jadi kacau hanya karena ngeladenin dia. Ya udahlah, lu mau marah, udah. Yang penting gue simpen. Ternyata tanpa sadar itu membuat satu tembok dalam hati saya. Padahal saya justru harus berdoa, harus mengampuni, harus taat sama firman kan. Tapi nyatanya Tuhan kok nggak gampang ya, hati ini ternyata luka. Nah, ketika dia sering kata-katain saya, yang menurut saya, udahlah kasih karunia Tuhan memampukan saya. Karena saya nggak dipenuhi, maksudnya saya doa tapi saya nggak rutin untuk baca firman. Mulai tidak rutin dengan baca firman. Saya doa, bukan doa isinya saya minta kekuatan sama Tuhan, tapi bilang, Tuhan ini aku loh, aku begini. Jadi keluhan. Jadi isi doanya itu isinya keluhan. Sampai di satu titik ketika dia oke, saya pergi sama anak-anak. Saya bawa anak-anak. Saya pikir, tapi pas saya sudah sampai di luar negeri, saya mikir, Tuhan ternyata ini aku salah loh. Sebentar, sorry. Waktu mau mengambil keputusan bahwa anak-anak pergi, itu bukan divorce kan?
Bukan, enggak. bukan. Tapi untuk menjauh dari. Iya, jadi saya pikir, ayo pertama awalnya dia komitmen, ayo kita mau pergi, kita pindah sekalian deh ke luar negeri. Oke. Tapi dia bilang dia nggak mau tinggalkan semua ini segala macam. Tapi dari satu sisi saya bilang, ya udah kamu nggak mau, aku juga egoku langsung mulai aku munculin. Kamu juga ngata-ngatain suruh pergi aku dari dulu, suruh pergi terus. Jadi sudah bukan lagi pakai isi firman Tuhan, tapi udah mulai pakai kekuatan sendiri, egonya lagi, udah mulai dinaikin. Akhirnya ya udahlah, saya cabut. Pas di sana saya merasa saya merasa bersalah ya. Ternyata ini nggak benar. Saya sebenarnya nggak pernah punya hubungan LDR yang begitu lama dengan suami, tapi kayaknya di keputusan saya salah. Dia mulai nangis, dia mulai depresi karena saya tinggal. Terus akhirnya di satu titik kayak Tuhan ngomong. Justru saat Tuhan ngomong itu saya kembali doa. Tiap pagi akhirnya saya doanya bukan lagi meminta, saya benar-benar doa datang ke Tuhan. Dan ada beberapa mentor di Indonesia saya kontak segala macam. Di saat saya merasa gini, kayak ada something wrong with your husband. Di saat itu Roh Kudus ngomong. Dan semua itu Tuhan tunjukin. Tuhan, kalau Tuhan nggak pengen aku ngalamin, maksudnya ya udahlah, kita nggak secara surat kita nggak berpisah. Tapi aku udah nggak bisa lagi deh kayaknya untuk, bukan nggak bisa memaafkan, tapi kayaknya sayang sih sebagai suami, tapi kayaknya lukanya ini udah terlalu berat gitu loh buat aku sebagai istri untuk terus di samping dia, dengerin dia, dan aku cuma diem. Terus akhirnya dia bilang kayak ada something wrong. Are you sure? Coba doa buat suamimu. Doa dimunculin tak. Begitu Tuhan munculin, dan satu keyakinan Tuhan ngomong, kamu harus pulang. Di situ saya pulang bawa anak saya. Berapa lama boleh tahu nggak? 4 bulan. 4 bulan saya di sana. 4 bulan itu kamu benar-benar push banget ya, pray until something happen terus ya? Jadi 1 bulan pertama enggak. Akhirnya di bulan ke 2,5 bulan setelah saya tinggal di sana, itu saya doa. Sampai at that moment dia akhirnya datang. Saya minta datang dan pulang bareng-bareng. Dia kaget, sempat shock, loh kok ikutan pulang? Karena kayaknya kondisi udah baik di sana, kamu ikutan pulang, kok ngambil keputusan seenak-enak kamu. Aku bilang, ya aku diem aja. Padahal aku bilang, gak tahu ya, Roh Kudus bilang aku harus pulang. Ada something wrong with your husband. Gak tahu. Tapi semua feeling aku ternyata 100% aku gak tahu. Tuhan yang kasih ya berarti bener. Setelah ia kembali, ya itu kita badainya minta ampun luar biasa. Tapi di situ Tuhan cuma bilang, itu awal-awal badai aku tetap kontak sama mentor, tetap aduh gimana? Semua ngomong gini, duduk berlutut doa. Tapi nggak bisa, suamiku kemana? Aku gitu kan, aku cari dengan seluruh kekuatanku sebagai manusia. Balik lagi kekuatanku sebagai manusia, tapi aku doa. Kekuatanku lagi sebagai manusia, aku bilang sama mentor, aku nggak bisa, aku harus cari nih suamiku pokoknya gimana pun caranya. Aku nggak mau rasa kehilangan itu, aku nggak pengen. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi kan. Sampai satu titik saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu lagi deh. Aku nyerah, aku berlutut, nangis sejadi-jadinya. Saya cuma bilang sama mentor, please, aku cuma minta bantuan doa aja. Karena aku sudah, ini di luar kekuatanku sebagai manusia, aku sudah nggak sanggup. Berlutut saya berserah, dia berubah. At that moment, saya nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Itu kalau yang kemarin kita dengar itu namanya kara, waktu momennya Tuhan, the best time yang Tuhan kasih, waktu dan tempat, kesempatan. Itu dia tiba-tiba datang, dia nangis. Saya tahu, I know already what happened. Sudah tahu terjadi apa. Dia nangis, dia bilang dia minta maaf. Dan itu kasih karunia Tuhan tuh ngalir, cuma bisa bilang, it's okay, I forgive you. Wow. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Dan saya mengampuni tanpa ada rasa sakit. Saya cuma mengampuni. Dan itu bilang, wow, it's a blessing. Dia nangis di hadapan saya. Saya tanya, kamu kenapa bisa begitu? Dia merasa kayak dia amnesia tiba-tiba. Saya bilang, wow, kalau Tuhan mau rubah orang itu, memang tembok Jericho aja dirubuhkan sama Tuhan kan, dengan 7 kali keliling. Ini hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, yang bisa lembutkan siapa? Ya Tuhan. Cuman bisa datang Tuhan. Tapi asal kuncinya kita berserah sih. Oke. Kita lihat dulu sebentar, berserah kata kuncinya. Berserah tuh bisa 2 hal. Ada orang berpikir berserah, yaudah saya berserah terserah Tuhan deh. Berserah itu adalah sebuah sikap. Kita datang kepada satu pribadi, kalau kita mengatakan, aku serahkan ini kepadamu. Nah, sikap hatinya itu pasrah. Jadi benar-benar totally surrender kepada
pihak kedua yang kita letakkan. Dan kalau kita sudah serahkan, jangan diambil-ambil lagi. Iya. Nah mungkin saat ini teman-teman sudah sering ngomong, aku udah berserah sama Tuhan tapi kok nggak terjadi apa-apa. Mau nggak coba satu kesempatan ini? Telepon di layar ada nomor telepon Sahabat 24. Belajar berserah penuh ketika Anda hubungi mereka. Ketika Anda hubungi Sahabat 24, Anda katakan shalom, halo, Anda sebutkan nama Anda ceritakan semua yang menjadi kepahitan Anda, kekerasan hati Anda, kekecewaan Anda. Mungkin diawali dengan seperti orang, kok saya seperti berkeluh kesah. Iya, tapi pada dasarnya kita harus mengeluarkan isi hati kita. Lalu setelah itu, Anda katakan, tolong doakan saya. Nanti yang menerima telepon Anda akan mendoakan Anda. Itu konselor kami, sahabat baru Anda. Izinkan kasih Tuhan Yesus yang berasal dari pengorbanan yang sempurna di kayu salib itu akan membasuh Anda. Itu akan mengambil alih semuanya. Anda akan merasakan sesuatu yang supranatural, kekuasaan yang adikodrati. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena itu adalah pengalaman spiritual setiap pribadi. Dan saya mau katakan Anda berhak untuk mendapatkan itu. Jadi hubungi Sahabat 24 saat ini juga dan nikmati bagaimana kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Kalau mungkin selama ini Anda mengatakan, apakah masih ada kasih Tuhan Yesus buat saya karena saya merasa tidak layak, datang kepada Tuhan. Karena memang salah satu firman Tuhan 1 Yohanes mengatakan kalau hati kita tertuduh, kita dibuat tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengambil sebuah aksi dan tindakan ini datang kepada Tuhan, lihat bagaimana Roh Kudus sendiri akan meletakkan dan membebaskan kunci di mulutmu dan gembok di hatimu itu dilepaskan sehingga ini akan menjadi satu garis untuk disampaikan dan engkau akan menerima pemulihan. Bukan hanya Mua dan Li yang mengalami zaman kasih Tuhan, karena pengorbanan Kristus yaitu untuk siapa? Untuk Anda. Karena Anda berhak untuk dipulihkan. Jadi hubungi Sahabat 24 saat ini juga. Kami tunggu ya. Kita ngobrol lagi ke Li. Saya nggak mau ngomongin tentang keburukan-keburukan, tapi tidak mudah untuk melakukan sebuah keburukan lalu mau kembali kepada Tuhan. Aku tertarik tadi, right at the moment, itu tiba-tiba kamu juga nggak sadar loh. Kok orang ini bisa mau tiba-tiba langsung nangis, dan Li pun juga bisa langsung tiba-tiba langsung dibuat sehati dan sepakat ya dari sekian banyak pertentangan dan juga pergolakan itu. Boleh gambarkan nggak momen itu? Kan Oli bilang aku tiba-tiba dibuat amnesia sama Tuhan. Itu seperti apa sih perasaannya? Jadi lagi saya melakukan dosa, saya lagi dekat sama cewek, saya bilang kita mau cerai aja. Terus saya itu mungkin saya mau balas dendamnya. Saya dulu nggak tahu silent treatment kita gimana. Akhirnya dia bawa anak saya pergi jauh dari saya Amerika, dan dengan niatnya kan dia kan nggak balik sebenarnya. Jadi kasarannya saya selama saya nggak datang ke Amerika berarti kita bisa selamanya, meskipun secara surat nggak gitu. Saya merasa dulu kamu nemenin aku selama ini, dari aku bawa naik, terus kamu sekarang tinggalin aku, itu menurut saya udah kayak dibuang lah. Jadi sebenarnya Li mengatakan diam, aku butuh sendiri, tapi sebenarnya kamu nggak mau sendiri. Nggak bisa. Jadi orang kalau bilang aku mau sendiri ya itu keterbalikannya. Enggak lah. Orang nggak ada yang mau sendiri. Saya sih cuma ngomong sama orang-orang kayak mirip saya dulu. Jangan ngomong beneran ditinggal sendiri, nangis loh. Saya 2 bulan nangis, minum obat depresi. Sampai mau bunuh diri loh. Sempat ada kepikiran sampai beneran ada setan ngomong, ambil pisau itu. Iya. Saya soalnya pernah lakuin sekali waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kedua itu lebih mudah, tahu rasanya kan, gampang kok. Kamu apa yang sakit? Ambil pisau itu. Tapi puji Tuhan pasti pas jam itu pasti istri saya dan mentor-mentor saya pasti doain saya. Makanya Roh Kudus ngomongin jangan. Ya udahlah kamu jangan. Akhirnya saya udah mau berdiri, lihat pisau itu saya akhirnya enggak. Ya makanya puji Tuhan ada saat ini. Terus kalau yang pas tiba-tiba di amnesia itu tiba-tiba? Itu saya itu tanggal 22 saya keluar. 23 pagi pulang, itu sudah niatnya udah nggak mau bareng dia itu. Saya gini di mobil, saya jalan pulang kan udah beberapa kali pulang dari situ pasti saya tahu jalan pulang. Dan juga ada GPS juga kok. Tiba-tiba handphone mati nggak bisa nyalain. Terus saya bingung ini pulangnya gimana ya? Putar balik sini atau apa? Jadi kayak
Tuhan ngomong, ayo kamu jalan pulang aja nggak inget kan? Sekarang tak bikin kamu lupa istri sama anak-anak kamu, orang tua kamu, mau nggak? Kalau aku mau bisa, dengan kamu sedang lakukan dosa sebesar ini, kamu udah lupain semua yang kamu sayangi, dan kamu nggak bisa kenali mereka lagi. Mau nggak? Takutnya itu ya. Saya itu paling sensitif dan paling kelemahan saya adalah family. Kalau family saya sakit hati, sakit atau family saya harus jauh dari saya, itu dari kecil mungkin harus jauh dari papa kan. Jadi saya nggak bisa kalau suruh nggak ingat mereka itu nggak bakal saya bisa. Mending saya mati gitu. Jadi saya pulang, dia cuman liatin saya, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak. Saya habis mandi, saya duduk, dia liatin saya. Saya cuma ngomong, saya minta maaf. Saya kalau sampai aku nggak bisa sih. Saya nggak akan mulai sekarang, nggak akan macem-macem, nggak akan selingkuh, nggak akan dekat dengan orang. Aku minta maaf. Dia cuma peluk saya tadi seperti dia bilang, aku ampuni kamu. Padahal dia udah tahu kejadian semua. Sebentar, nggak ada ngamuk-ngamuk? Enggak. Nggak ada maki-maki? Dasar laki-laki kurang ajar, nggak tahu diri. Dasar apa, busuk lu di neraka apa segala macam. Saya jadi dari pagi sampai dia datang sampai rumah tuh jam 11. Dari pagi itu ada mentor yang doain saya. Terus saya juga doa. Saya cuma bilang, Tuhan, bersyukur aja kalau dia bisa pulang dengan selamat, it's a blessing. Aku cuma bilang gitu, aku bilang, Tuhan ini kasih karunia. Begitu dia pulang datang sampai rumah, aku bilang, Tuhan terima kasih ya suamiku udah pulang. That's it. Begitu dia bilang gitu, it's okay. For our believers, tears are blessings. begitu dia bilang, I'm sorry gitu, aku bilang, Tuhan terima kasih ya, aku bilang sama Tuhan. Aku bilang, it's okay, I forgive you. Karena aku tahu kasih karunia Tuhan tuh lebih besar. Aku juga pernah lakuin dosa. Siapa sih manusia nggak pernah berbuat dosa? Tapi setiap orang yang berbuat dosa, Tuhan ampuni. Masa aku nggak mau ngampuni suamiku sendiri? Toh aku harus hidup semati sama dia. Sampai maut memisahkan, itu kan udah janji pernikahan. Masa mau terulang lagi, saya nggak mau. Saya lebih takut sama Tuhan. Kalau hadirat Tuhan, urapan Tuhan pergi dari aku nggak sanggup. Biarkanlah pengampunan ini mengalir. Makanya begitu dia ngomong, it's okay sayang. Aku peluk, aku bilang, I forgive you. Boleh tunjukin dong waktu itu pelukannya bagaimana? Jadi yang meluk dia. Jadi saya benar-benar gini. Saya diranjang, saya duduk gini, saya sambil nangis, saya omong, terus dia itu berani ngomong langsung, nggak sadar bahwa berani ngomong, nggak mudah loh. Iya. Untuk bisa ngomong, aku ini. Jadi ceritanya, tuh dia datang mandi, habis mandi, makan, terus udah, dia duduk dulu. Okay. Aku bilang, Beb, kamu tidur aja, pasti capek. Tidur aja, it's okay, aku di samping, aku nemenin, aku bilang gitu. Dia nggak tidur, terus dia duduk, dia cuma lihat, terus dia nangis. Loh, kenapa nangis? It's okay. Just sleep. I know you tired. Tidur. Terus dia bilang, enggak. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Loh, kenapa? Kok aku berasa kayak takut aku nih pulang nih amnesia, nggak tahu pulang kemana. It's okay. It's okay. Kamu udah di rumah sekarang. Aku cuma bilang gitu. Terus dia bilang, I'm sorry. It's okay. I forgive you. Dan aku peluk dia. benar-benar dia lakuin persis dia om. Ya hadap-hadapan gini, akhirnya dia peluk, saya nangis. Boleh seperti apa peluknya? Ya aku peluk gini, it's okay sayang, I forgive you. Udah, aku cuma gitu karena buat dia, aku terlalu lama mungkin nggak kan ada cowok, ada orang yang ya begitu gitu. Jadi aku bilang, it's okay, aku nggak mau terlalu berlebihan karena aku tahu dia berat, dia capek, pasti banyak pikiran. Kalau aku di posisi, aku selalu mikir, kalau aku di posisi dia mungkin juga nggak sanggup. Tapi ternyata dia masih bisa bertahan toh sampai saat ini dan dia bisa say minta maaf sama aku bilang, itu kasih karunia Tuhan. Aku bilang, aku ampuni kok. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang membedakan seorang yang rajin ibadah tapi belum kenal Kristus dengan orang yang rajin beribadah dan sudah kenal Kristus? Ketika kita kenal Kristus, kita itu dicangkokkan Yesus sebagai pokoknya. Yes.
Sehingga yang mengalir adalah intisari dari Kristus itu sendiri. Yes. So nggak perlu kita usahakan dengan begitu keras. Kita cukup izinkan diri kita melekat, lalu terikat dan tetap di dalamnya. Karena mungkin kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Betul. Ya seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 15, you can do but nothing. Yes. Gitu. Yes. Tapi ketika kita di dalam situ, maka ranting-ranting pengampunan itu mulai muncul. Dan buah dari pengampunan itu adalah kasih tanpa syarat itu. Kasih yang based on empathy. Betul. Ketika kita bisa merasakan, makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah, karena Allah berempati kepada kita sebagai manusia gitu loh. Makanya saya nggak mau apa yang saya ciptakan sebagai manusia dengan saya ini akhirnya binasa karena tidak mengenal siapa yang Maha Kudus ini, tidak mengenal dan tidak hidup di dalamnya. Maka saya rela untuk downgrade dan inkarnasi jadi daging dan dikenal sebagai Allah yang menyertai Sang Immanuel dan dipanggil dengan satu nama Yesus Kristus, the Savior. Yes. Saya tertarik banget dengan Pastor ngomong kayak kita itu kalau kenal Kristus, misalkan dari ya kita kadang-kadang ke gereja kan nggak ngerti ya, setiap firman yang masuk itu nggak akan pernah kembali sia-sia loh. Itu secara roh itu benar-benar tertanam. Ya, secara kita nggak sadar kita kan? tuh seperti spons. Betul. Jadi di bawah alam sadar, bawah sadar kita itu kalau kita mungkin kita suka nggak peduli. Iya. Tapi that's the power of Spirit of God gitu. Yes, Karena betul. the Holy Spirit itu pasti akan terus akan masuk. Mau kita mau tolak, pada kenyataannya dia akan meresap. Yes, Ya, benar. meresap. Hanya kadang-kadang seperti kanebo kering ya. Iya. nggak sadar gitu. Tapi Benar. begitu dia sudah kena satu titik air dan air itu menyebar, begitu di squeeze baru kita tahu Iya. berharganya air mata di hadapan Tuhan. Betul. seperti Yes. apa. Makanya saya sangat tertarik waktu bilang kayak kita tuh dicangkokkan sama Tuhan. Exactly. Begitu kita melekat. Makanya kadang Pastor juga nanya gimana cara ngampuni. Gak tahu itu benar-benar keluar aja. Makanya saya benar-benar kayak kita datang ke gereja atau yang punya anak-anak, please taruh dia di children church karena someday waktu dia grow dia nggak tahu apa arah tapi ketika spiritnya itu ngomong sama dia, itu yang akan nguatin dia loh. Karena kita sebagai orang tua terbatas kasih tahu mereka. Betul. Dan waktu Pastor kan ngomong kayak kita dicangkokkan, itu tuh bener. Mau ngelakuin jahat itu nggak bisa. Mau kita, bahkan saya sampai mengampuni perempuan itu. Datang, saya bilang, saya minta maaf. Dan I thank you. Waktu saya nggak ada, kamu nemenin dia. Berbesar hati sekali ya. Ini saya merinding karena kasih Tuhan. Dan saya nggak pernah nggak ada rasa kesel jahat itu nggak ada. Ya kesel karena ternyata lu ngelakuin dosa, tapi begitu saya ada di hadapan saya bilang aku minta maaf ya dan aku thank you karena kamu udah nemenin suamiku waktu aku nggak ada. But I'm sorry karena kamu untuk ngelepasin suamiku pasti berat. Wow. Untuk di momen itu kalau aku di posisi kamu, aku tahu aku juga nggak bisa. Tapi kalau kamu sudah bisa mau melepaskan, I say thank you. Tapi saya ingin tambahin dikit. Banyak kemarin sekarang lagi dekat sama sahabat-sahabat kita juga ngalamin yang seperti kita ngalamin. Cuma banyak mikir, coba cewekku atau coba suamiku, coba kayak mau bisa ampun, aku pasti berubah. Bukan gitu caranya. Ketika kita mengaku kesalahan kita benar-benar terus terang, betul. Siapa yang mau sih saya pernah lakuin ini selingkuh ini, pernah maki dia, ngaku di depan orang itu nggak mudah. Setelah benar-benar tulus minta maaf, minta ampun sama Tuhan, saya nggak takut mau ketika kerjaan saya berkurang, ketika orang di luar sana maki saya nggak apa-apa. Memang saya salah, itu resiko saya. Tapi yang penting saya minta ampun sama Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Sejak itu dia juga ampunin saya dengan tanpa omong, tanpa teriak. Dia bilang, aku ampunin kamu. Tapi kitanya sendiri nggak minta ampun sungguh-sungguh, gimana pasangan kita mau ampunin? Ya itu sekarang banyak. Jadi ini bukan karena istrinya pengertian, bukan. Jadi kadang-kadang memang perbandingannya banyak waktu kita kesaksian ke teman-teman di komunitas-komunitas bilang, wah dia juga punya pasangan nih, wah aku mau kalau istriku kayak gini. Nggak bisa, semua orang punya porsi masing-masing. Dan juga saya selalu bilang dosa itu harus ditelanjangi. Why? Supaya kamu nggak akan diintimidasi lagi sama iblis. Ketika dosa ditelanjangi, berarti kamu harus melakukan yang lebih benar dan hidup berbalik lagi gitu. Dan memang intimidasi iblis pasti bermunculan. Betul. Pasti. Jangan ngomong kamu malu loh nanti ya. Karena betul. iblis bapak segala pendusta. Betul. Kelihatannya logis gitu ya. Yep. Tapi padahal sebenarnya di balik logisnya kita yang kita
Untungnya Lee tidak sepakat dengan itu. Dan akhirnya Lee mempermalukan iblis sebenarnya. Ya itu hanya dengan kekuatan doa. Oh iya, kalau sendiri nggak mungkin. Nggak bisa, makanya Pasti nggak saya bilang sama mentor-mentor, please tolong doain. Ya ini makanya kalau ada komunitas, ada mentor, ada orang-orang yang mendoakan kita, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, pasti doa kita akan dikabulkan. Exactly. Benar kan? Asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Dan di situ kekuatan doa itu saya bilang itu kita kan berperang bukan melawan darah dan daging kita aja. Penghulu di udara. Jadi kita harus berperang secara roh. Caranya gimana? Ya doa dengan keluarga seiman kita. Tetapi saya mau ngangkat satu realita. Kan nggak semudah itu untuk menerima sanggahan-sanggahan mulai dari orang terdekat, ya, kemudian orang yang agak dekat, sampai orang-orang sebenarnya nggak ngerti hidup kita tuh kayak apa sebenarnya. Tapi mereka langsung menghujani dengan banyak-banyak sekali komen. Dari sisi seorang wanita dulu. Jadi kalau saya itu kebetulan memang baru-baru kita lewati tahun lalu ya, itu badai yang paling besar dalam rumah tangga kita. Mungkin banyak lah netizen juga udah sempat melihat-lihat perbincangan yang udah sempat muncul. Banyak hal yang saya merasa dulu saya nggak terlalu merasa oh ya Tuhan Yesus berkorban, ya kita wajar sebagai anak pengikut Tuhan kita mati daging pikul salib, itu it's normal, itu kata-kata yang common yang sering kita dengar. Tapi waktu menjalaninya, saat saya merasa sakit, saat di depan saya ini ada 2 orang yang menyakitkan saya, dan saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya cuma datang di hadapan Tuhan, aku ini lemah, aku nggak sanggup dan aku nggak berdaya. Semua beban yang aku pikul, aku cuma serahkan di bawah kaki Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Karena aku masih manusia, aku masih hidup dengan daging. Cuman kasih karunia dan kuasa anugerah-Mu itu yang membantu dan menguatkan saya. Tolong kuatin aku untuk bisa memaafkan. Nggak bisa, secara daging manusia nggak bisa, itu nggak masuk akal. Tapi anugerah dan kasih karunia itu seakan-akan ketika saya minta sama Tuhan, itu dengan gampangnya saya benar-benar merilis itu arti dari kata-kata forgiveness, mengampuni. Yang Tuhan bilang 70 kali 7 kita harus mengampuni. Nggak gampang. Saat kita ngomong gampang, tapi saat praktekkan firman, praktekkan iman kan sesuatu yang belum kita lihat. Kita harus lakuin. Aduh, kalau aku ngampuni, itu intimidasi iblis selalu datang. Kalau diampuni nanti dia lakuin lagi, itu selalu datang. Tapi ya kita kan punya kuasa. Karena kita hidup bersama Tuhan, Tuhan yang ada di dalam kita, kita punya kuasa yang besar juga untuk menengking semua itu. Nggak mampu, nggak sanggup. Tapi bersama Tuhan sanggup sih. Ada yang bertanya, saya dikasih impresi nih. Ada yang bertanya, oke, saya juga tahu sih anugerah pengampunan itu, kuasa itu harus dari Tuhan sendiri. Terus apa sih yang mau lakukan? Boleh nggak secara rinci? Yang Anda lakukan sehari-harinya itu apa? Ketika Anda harus menghadapi itu, pertentangan antara kedagingan dan juga kesadaran sebagai orang yang beriman pada Kristus. Tapi realita di depan mata dan sakit dan kepahitan yang dirasakan itu kan seperti kayak naik turun ya, seperti naik jet coaster gitu loh. Bisa kadang-kadang kita kuat, bisa lemah. Nah, untuk menggarisbawahi itu apa yang kamu lakukan secara practically? Secara practically ada beberapa. Memang salah satunya kita harus punya mentor. Salah satunya. Mentor rohani ya. Dan komunitas itu udah paling, karena saat kita nggak bener terus kita dapat komunitas yang salah, pasti dong, kamu udah bener, ayo tambah dipanas-panasin. Jadi udah nggak bener. Tapi the best adalah kita back to firman Tuhan. Apa yang kamu lakukan firman Tuhan? Apakah baca Alkitab jadi setiap hari? Sekarang, apakah berdoa? Puji Tuhan kita bukan di zaman dulu ya. Untuk mencari Alkitab, untuk mencari firman tuh begitu susahnya. Kita tinggal buka internet. Di situ banyak banget kita kecewa, kita sakit. Apa sih ayat firman Tuhan yang related sama pergumulan kita? Biasanya saya cari, saya kunci kamar, saya datang, saya bilang, Tuhan saya nggak kuat, saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang, Tuhan ini kelemahan saya nggak kuat, saya serahkan. Saya minta baca firman Tuhan, kita renungkan satu firman Tuhan yang related dengan masalah. Dan begitu Tuhan kasih kekuatan, saya bilang, Tuhan, aku harus overcome, aku harus menang. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib, Tuhanku besar dalam hidupku, dan aku harus kalahkan semua itu. Jadi, nggak ada kata kunci lain selain balik tuh firman Tuhan. Untuk mengalahkan overthinking kita harus overcome kepada Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan. Berarti kamu lakukan doa setiap hari, dan kamu benar-benar give best effort kamu untuk bisa cari tahu yang related. Kamu manfaatkan
peluang adanya banyak sekali informasi yang terbuka saat ini, Puji Tuhan yang ya, terbuka, teknologinya sehingga kita nggak merasa, aduh, aku mau nanya ke siapa sih? Oke, kita coba practically secara buka-buka itu, oh, aku lagi ngerasain ini nih. Iya. Lalu itu diterapkan ya. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang lagi mendengar ini, itu hal yang nggak gampang. Memang Tuhan tuh izinkan semua badai, masalah, persoalan itu sebenarnya supaya kita stick to God, balik lagi ke Tuhan kan. Nah, justru saya dari mungkin 30 tahun lebih sudah kenal Tuhan, melayani Tuhan. Tapi yang mengerti ini tuh baru ini setelah saya mengalami badai yang luar biasa tahun lalu. Jadi menurut saya badai bagus banget buat kuatin iman kita, buat kita kembali lagi sama Tuhan. Jadi jangan orang merasa, aduh Tuhan kok masalah, persoalan kok nggak kelar-kelar. Lihat orang lain, kayaknya masalah dia lebih simple daripada kita. Padahal Tuhan kasih itu sesuai kemampuan kita kok. Supaya kita overcome, balik lagi ke Tuhan sebenarnya itu sih. Saat ini ada wanita-wanita yang memiliki perasaan yang sama seperti Moa. Anda seorang wanita yang merasa saat ini nggak layak dan udah lama sekali nggak pernah mau ngambil tindakan datang kepada Tuhan. Karena Anda juga bingung, saya mau berdoa, doa apa? Karena untuk berkata-kata atas diri saya pun juga saya nggak sanggup. Nah, puji Tuhan saat ini sudah ada link dan juga ada satu nomor telepon bisa teman-teman hubungi, itu nomor telepon Sahabat 24. Silakan telepon, kamu akan mendapatkan mentor. Nah, mentor itu akan memberikan sebuah tuntunan doa bersama. Nikmati apa yang Tuhan izinkan saat ini. Hubungi nomor telepon yang ada di layar saat ini. Hubungi Sahabat 24, izinkan diri Anda untuk berdoa bersama dengan mentor yang Anda temukan dan Anda jumpai. Mungkin bisa jadi sahabat Anda, konselor Anda secara pribadi, bisa curhat di sana. Luka apa sih yang selama ini membuat Anda tanpa Anda sadar, ternyata Anda juga menjadi begitu sombong di hadapan Tuhan. Nggak mau mengambil sebuah aksi tindakan mendekat kepada Tuhan. Percayalah ketika Anda hubungi Sahabat 24, pemulihan pasti terjadi karena segala kuasa itu tunduk di bawah nama Yesus Kristus. Ya, kami tunggu, kita ngobrol lagi sekarang ke Lee nih. Ya. Tapi ngomong-ngomong tadi mau bilang mentor komunitas yang penting, udah ada semua ya tadi ada mentor, kan bisa dikontak dong. Iya benar. Sebenarnya ada satu, the power of the right community, ya, the power of church, terus the power of good mentor, the power of humbleness, ya, the power of forgiveness. Betul. Ya. Dan saya percaya di semua kesempatan itu yang saya bilang Kara, waktunya Tuhan, momennya Tuhan, kesempatan dari Tuhan itu kalau Tuhan izinkan kita pun nggak akan ketemu di sini. Itu semua karena waktunya Tuhan. Betul. Ya kan? Kita ketemu dengan dealing yang harga MM-an. Enggak, tapi bener. Yang teman yang kontak saya itu namanya siapa ya? Ada satu kru di sini juga, dia bilang, ini gara-gara ini kan kita buat Tuhan dan ini memang buat Tuhan, jadi kita nggak punya budget. Saya kalau dulu kalau yang mungkin 5-6 tahun lalunya saya bilang Gak ada baca, jangan manggil dong. Pasti bilang. Karena walaupun sudah pelayanan, tapi masih ada sedikit perhitungan kalkulasi. Manusia itu begitu. Manusia yang dekat sama setan itu begitu. Tapi nggak takut nanti dimanfaatin. Nah itu setan yang ngomong itu. Terus saya dipanggil dipanggil gereja-gereja. Saya dulu pertanyaan saya pertama bilang sama asisten saya, bacanya berapa? Saya pasti gitu. Sekarang saya bilang, kalau buat kerjaan Tuhan, saya sama mau apapun cara pasti kita support. Saya nggak tanya, terus dia bilang ini kita butuh gini. Dia minta KTP, saya nggak sampai sekarang nggak kasih. Karena saya nggak gini. Siapa yang nggak suka duit? Siapa yang nggak butuh duit? Saya ini paling gila duit. Saya pasti butuh. Tapi kalau buat Tuhan, jangan macem-macem, jangan hitung duit. Karena apa? Tuhan itu bisa kasih kita 1 triliun, tapi bisa ambil 10 triliun. Kalau ketika itu punya Tuhan kan? Jadi saya selalu doa sama dia. Tuhan, jadikan kami as a manager, karena finansial kita, kesehatan kita, anak cucu, orang tua, mertua, hidup kita aja itu bukan milik kita. Ini miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil anytime, ya udah. Kalau Tuhan izinkan lagi nggak punya uang, ya udah bersyukur aja. Masa sih orang-orang pilihan Tuhan nggak akan diingat sama Tuhan? Betul. Kita nggak akan kesukaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kan? Buktinya sampai detik ini kita bisa makan, bersyukur aja. Pernah nggak terpikir bahwa Li, kok tetap fokus ke Moa dan nggak mau kehilangan Moa? Kalau tahun lalu mungkin pesta saya bilang
ya gimana nggak mau saya yang biayain, saya pasti ngomong gitu. Tapi kalau sekarang, ya gimana saya nggak bisa tinggalin. Kalau tanpa dia saat ini saya nggak mungkin ada, nggak mungkin kenal Tuhan Yesus juga, saya nggak bisa bertahan juga. Dan orang yang luar biasa di samping saya bisa ampunin saya juga, ya nggak mungkin aku tinggalin juga. Ya. Apa yang membuatmu tidak beralih mencari pria lain? Tuhan. Karena Tuhan, saya kalau tiap kali ditanyain saya bilang ini bukan karena manusia, karena Tuhan izinkan karena saya menomorsatukan dia kemarin. Oke. Daripada Boleh Tuhan. nggak kalau saya konklusi dari apa yang kalian berdua alami? Yes. Mua itu gatekeeper. Kamu juga gatekeeper. Kok gatekeeper? Karena ada Jesus inside you. Both of you. Amen. Kalau kamu berdua baca Yohanes 10, ayat 1 sampai ayat 10, di ayat 7 mengatakan begini. Akulah pintu. Yes. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan menemukan pada rumput yang hijau. Yes. Jadi berarti keluar masuk aksesnya adalah Yesus. Yes. Betul. There is a second chance in your life, Lee. Apakah akan mungkin ada the next chance? We never know. Yep. Tetapi kalau saya simpulkan, this is your chance. Yes. Your wife and your kids. Yep. Betul. Amin. 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 That's right. Yeah. Kamu lihat Mua, you see Jesus. Yep. Betul. Kamu dapatkan kasih sayang dia, more than just a wife. It's the love of Jesus. Yes. You know what, Lee? Jesus loves you so much. Ini impresi dalam hati saya yang Roh Kudus kasih. Amin. Ya. Ya. Kalau dari Lee, bagaimana pengalaman pribadi Lee mengenai Paskah dulu? Jadi kalau ini tahun spesial karena setelah saya dipulihkan, setelah saya bertobat, baru ini Paskah yang pertama. Sebelum-sebelumnya kita datang ke gereja atau mungkin saya pernah diajak sama istri atau kita bahkan diundang pernah, tapi menurut saya ya Tuhan Yesus kan. Ya cuman just sekedar tahu Paskah. Iya, It's only Bible story ya. ya, betul. Jadi tahun ini benar-benar spesial. Spesial. Boleh tahu nggak spesial menurut Lee secara personal itu apa sih sebenarnya? Jadi setelah saya punya istri satu, ya masih satu, harus satu ya, dan punya 4 anak, kita lihat anak kita sakit aja kita sakitnya setengah mati. Jadi Tuhan Yesus kan berkorban demi kita semua, anak-anak itu segitu banyak yang kadang-kadang nggak nurut, kadang-kadang Kan digital pengen kita gitu, itu aja dia berkorban demi kita dan akhirnya dia bisa kembali kepada kita gitu. Ya apa ya, kayak itu kalau bukan Tuhan Yesus nggak mungkin. Mau dibayar manusia di dunia ini dibayar 1 triliun pun nggak akan dia berkorban demi orang lain kan. Ya itu spesial banget. Ya. Jadi penolong yang sepadan worth it nggak dengan pengorbanan Kristus kayak sangat worth it ya, karena justru kalau mau dibilang penolong sepadan itu kenapa kita harus tetap berjuang mati-matian, karena pengorbanan Tuhan tuh lebih besar. Bahkan sebenarnya kalau dibilang kadang-kadang nih sebagai pasangan, kayaknya nggak worth it deh kalau aku matiin ego aku untuk, maksudnya ketika dia lagi emosi kita pasti pengen emosi nih secara kedagingan manusia. Tapi kalau lihat waktu Tuhan jalanin salib, dihina, disiksa, sebenarnya dia nggak bersalah loh. Dia nggak berdosa. Dia tuh Tuhan yang luar biasa, tapi dia mau melakukan itu untuk menebus kita. Berarti artinya ketika kita melakukan itu, kayaknya sangat worth it sih dengan pengorbanan yang Tuhan udah kasih kita, karena darahnya yang udah nebus kita. Oke, aku ambil 2 kata kunci di sini ya, jalanin dan juga worth it. Se-worth it apa yang kau jalani ketika engkau berjalan dan menjalani bersama dengan Lee? Kalau dibilang daging manusia, pengen nyerah, nggak worth it. Tapi begitu lihat karya salib Tuhan, begitu lihat pengorbanan, apalagi mungkin teman-teman ya yang udah nonton Passion of Christ, itu related banget. Itu aja yang kita saksikan aja, itu tuh buat saya ngerasa, ya ampun, saya kalau disiksa cuman secara ego nih, cuman dihina dikit. Itu lebih batin ya? Batin ya, itu aja nggak kuat. Bahkan ada murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia aja, Tuhan Yesus bagaimana sakitnya, bagaimana waktu ketika dia doa di Taman Getsemani dan dia itu ditinggal murid-murid untuk tidur, dia sakit hati, tapi kenapa dia bisa tanggalkan itu semua? Kenapa kita sebagai pengikut Kristus kok nggak bisa?
harga yang Tuhan bayar ke kita itu jauh lebih besar dari apa pengorbanan kita hanya dengan perasaan kita itu sih. Di momen Paskah ini kalau Li mau ngomong di hadapan Kristus, di hadapan salib Kristus, kira-kira Li mau ngomong apa di momen Paskah ini? Saya benar-benar mengucapkan syukur. Thank you so much Lord, because kayaknya tanpa Tuhan Yesus saya mungkin sekarang udah nggak ada, bahkan mungkin our family udah broken. Dan bukan karena Tuhan kasih sesuatu, bukan. Tuhan kasih saya nafas, saya bisa hidup sekarang. Itu everything for us, everything for me, especially for us. Cuma ucapin syukur. Karena Engkau saya ada, karena Engkau kita ada. Cuma ngucapin syukur. Even kondisi kita mau naik turun, kita nggak boleh ngeluh. Just terima kasih aja. Aku rasa apa yang diucapkan Li sudah mewakili Moa. Moa boleh nggak mewakili Li juga ngomong ke teman-teman kita yang di Cahaya Bagi Negeri di momen Paskah ini. Mungkin ada banyak sekali luka, mungkin ada yang pengalamannya persis seperti kalian. Apa yang bisa kalian berdua sampaikan? Silakan Moa sampaikan, lalu mungkin tambahkan di sini. Saya cuma bisa nguatin teman-teman bahwa apa karya salib Kristus jangan dibikin remeh, jangan dibikin itu jadi sesuatu yang tidak berharga. Karena hidup kita ini jauh lebih berharga. So please minta kekuatan dari Tuhan, karena saya tahu kita berjalan sendiri nggak mampu, nggak sanggup. Karena salibnya, karena darah Yesus tercurah buat kita, itu memampukan kita, dan kasih karunia dan anugerah itu pasti memampukan kalian juga. Kalian harus datang di hadapan Tuhan, berlutut, minta sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mengasihi kalian. Dan jangan sekali-sekali pernah sombong sama Tuhan, jangan pernah hitung-hitung sama Tuhan. Seperti Pastor tadi bilang, berserah. Berserah itu bukan cuma pasrah, ya udah Tuhan kasih, bukan. Benar-benar berserah. Apapun terjadi, apapun Tuhan kasih, kita terima, dan satu kata, harus mengucapkan syukur. Kondisi apapun, lagi sakit, lagi susah, lagi happy, cuma mengatakan syukur aja. Dan kondisi pasangan kita, keluarga kita gimana pun, itu terbaik buat kita semua, terbaik buat Bapak Ibu di luar sana. So, bersyukur aja. Di momen penyaliban Kristus, ada satu kata yang sering diperbincangkan orang, dan ini menjadi sebuah cibiran. Yesus berkata, sudah selesai. Apakah benar sudah selesai? Apakah itu adalah sebuah kekalahan? Bukan. Justru kalimat sudah selesai adalah satu kalimat kemenangan. Wow. Jadi saya percaya di momen Paskah ini, apapun yang menjadi pergumulan teman-teman semuanya, kita mau sepakat dengan Kristus. Kita mau datang kepada Kristus, kita akui kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya itu membawa sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan kita, dan biarlah kita beroleh kemenangan sambil berkata, thank you Lord, sudah selesai. Yes. Dan kita siap untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Betul? Wow. Amin. Luar biasa. Jadi saya mau katakan lagi sama Moa, itu sudah selesai. Yes. Amin. Ya. Amin. Welcome to the next zone yang akan memberikan kemenangan lebih. Amin. Ya, Amin. Oke, salam sayang kami teman-teman dari Cahaya Bagi Negeri buat Chloe, Zoe, Kimora, Kaira. dan juga Kaira. Salam hormat dan salam salut buat keluarga yang menjadi pensupport, walaupun awal-awal gimana, tapi at the end mereka supporter yang paling setia. Dan juga doa kami, Li dan Moa semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Tetap sederhana seperti ini, tetap setia dengan perkara-perkara kecil seperti ini, sebab mungkin kalian akan semakin banyak musuhnya. Tetapi Yesus berkata, kita bukan berasal dari dunia ini. Yes. Jadi dunia membenci kita itu biasa. Biasa. Ya. Betul. Ya. Diberkatilah kehidupan kalian, semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.